Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi Yesus menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, mendengarkan orang lain berbicara dengan penuh sikap hormat dan perhatian merupakan aspek yang penting dalam sebuah relasi. Saat seseorang bersedia mendengar, ia sudah menginvestasikan banyak hal di sana. Ia menyediakan waktu, membangun rasa hormat, terlebih lagi ada hati untuk belajar memahami lawan bicara. Apakah kita sudah melakukan hal itu dalam hidup keseharian kita? Saudaraku yang dicintai Tuhan, hari ini dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Penekanannya adalah bahwa pendengar firman Allah adalah yang terdekat dengan Yesus. Menarik sekali ketika Yesus memakai istilah ibu dan saudara dalam menggambarkan kedekatan. Sejak terlahir ke dunia, kita akrab dengan kelembutan ibu dan keakraban bersama dalam bersaudara. Artinya, keluarga inti adalah bagian terpenting, tidak terlupakan dan yang selalu ada bersama kita. Demikianlah Tuhan akan mengakui kita sebagai anggota keluarga inti jika kita mau mendengar dan melakukan firman-Nya. Saudaraku yang dicintai Tuhan, Yesus berulang kali menegaskan betapa pentingnya mendengar firman Allah. Para pendengar firman Allah digambarkan seperti tanah subur. Mereka laksana pelita yang cahayanya dapat terlihat dan dinikmati oleh banyak orang. Yesus pun memberikan tempat istimewa kepada mereka yang dekat dengan firman Allah, yaitu diakui sebagai keluarga inti. Saudara-saudariku yang terkasih, ada banyak hal dalam hidup ini yang mengalihkan kita agar tidak mendengar firman Allah. Misalnya aneka kesibukan dan kesenangan duniawi. Kita diminta menyadari bahwa betapa rindunya Tuhan berbicara dengan kita. Bagaimana caranya agar kita mampu mendengar suaranya? Maukah kita berdiam diri sejenak setiap hari dan menyediakan waktu untuk merenungkan firman Allah itu? Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai murid-murid Yesus, seharusnya kita menempatkan sabdanya sebagai hal yang utama dalam hidup ini.
Oleh karena itu, sudah selayaknya lah kita memberi waktu untuk mendengar firman-Nya dan melaksanakannya. Kita dapat mencoba melatih diri mendengar suara Tuhan yang tidak terlihat. Dengan melakukan hal ini, kita mungkin akan semakin memiliki kemampuan mendengar sesama kita yang kelihatan dan kita jumpai setiap hari. Kita diajak Yesus untuk mampu memahami perasaan dan kebutuhan sesama yang adalah saudara kita. Baik saudara dalam keluarga inti, famili, dan semua orang yang adalah saudara kita dalam iman akan Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Andreas Kim Taegon, seorang imam, dan Santo Paulus Chong Hasan, seorang awam yang menjadi martir dalam memperjuangkan imannya. Dan yang penting bagaimana mereka mendengarkan firman Allah dan mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Berkat keberanian dan kegigihan mereka, gereja terus berkembang dan bertumbuh pesat di Korea. Setiap martir mewartakan firman Allah karena kecintaan mereka kepada Yesus dan semua orang yang adalah saudara. Ketika kita merenungkan kematian seorang martir, kita mendengarkan sebuah pesan untuk terus mendengarkan firman Allah, melaksanakannya, dan mewartakannya dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya dalam hidup kami. Terutama agar kami dapat saling menerima satu sama lain sebagai saudara yang Engkau cintai. Jauhkanlah dari kami segala perselisihan, sehingga kami dapat hidup rukun sebagai saudara dalam iman akan Engkau. Sebab Engkaulah firman yang hidup yang menyelamatkan kami kini dan untuk sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.